warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, Mupel Bahasa Indonesia dan Mupel SBGP. Menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Nah, contoh katanya cerah. Makna kata dari cerah yaitu terang. Yang kedua, dehidrasi. Makna katanya kehilangan cairan tubuh. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, perpustakaan, ataupun tempat bermain. Perhatikan contoh berikut. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perkiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Siti berkata, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Lani menjawab, oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Siti berkata, iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Lani menjawab, baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Siti berkata, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Nah, tugas kalian buatlah percakapan bersama orang tua atau saudara kalian tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca.
sebelum mulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Mupel SPDP. Masih ingatkah kalian apa itu dekoratif? Ya, dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk mengolah permukaan suatu benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif merupakan gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang dan jarak jauh atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Amati karya dekoratif di samping. Bagaimana menurut kalian? Indah bukan? Amatilah sekali lagi, tahukah kalian bagaimana cara membuat karya tersebut? Karya tersebut tersusun dari gabungan garis, bidang, dan warna. Garis, bidang, dan warna membentuk sebuah karya dekoratif yang indah. Pada karya dekoratif tersebut, dapat ditemukan beberapa garis sebagai berikut. Yang pertama, garis horizontal. Yang kedua, garis vertikal. Yang ketiga, garis miring. Yang keempat, garis melengkung. Dan yang kelima, garis bergelombang. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.